Ada yang bisa memberikan penjelasan? Oke, kalau nggak ada yang mau nyaut, coba saya pilih salah satu. Eh, Di chat ada beberapa, Pak Ari. ada ya? Oh, di chat ya? Oke, di chat. Oke, ini ada Anindita bilang ini biodata diri. Oke, data diri pribadi. Ada juga bicara soal ini nama, pulau, tahun lahir, plat nomor, kode pos. Oke, ya. Jadi inilah yang terjadi ketika data itu, ya, kemarin sudah seperti saya sebutkan, data itu tidak memiliki konteks. Ya, ketika data itu tidak memiliki konteks, dia tidak memberikan informasi apapun kepada kita secara informasi yang berguna untuk kita. Kenapa? Karena data-data ini tidak memiliki konteks. Jadi ya, tadi Oke. teman-teman semua berasumsi bahwa oh ini adalah plat nomor, ini adalah nama, mungkin nama jalan, atau ini adalah sebuah ID, nomor KTP dan lain-lain, ya, mungkin. Oke. Jadi data digital, ya, apapun itu, ketika dia tidak mendapatkan konteks, ya, maka dia tidak bisa menjadi sebuah informasi. Oke, oleh karena itu dia perlu diberikan suatu tempat yang memiliki konteks. Ya, salah satunya adalah dengan menempatkan data tersebut di suatu tempat yang terstruktur. Oke. Wait, so let me get this straight. Jadi maksudnya dari semua data ini nggak ada konteksnya, jadi nggak terlalu tahu sih. Itulah kenapa database digunakan untuk memberikan konteks dari semua itu kata-kata sama nomor-nomor ini, ya kan? Ya, betul. Ya, jadi intinya adalah data-data ini tidak berguna, kan? Tidak memberikan informasi apapun karena dia tidak memiliki konteks. Apa sih sebenarnya data ini? Aduh, fungsinya buat apa gitu, ya. Jadi itulah fungsinya adalah perlunya tempat penyimpanan data yang bentuknya terstruktur. Jadi Oke, kalau kita lihat di definisinya, ya, menurut Oracle, ya, ini Oracle bukannya Oracle yang ada di The Matrix, ya. Ini adalah perusahaan apa, pengembang database, ya, database management system. Jadi database adalah, a database is an organized collection of structured data typically stored electronically in a computer system. Jadi pangkalan data, ya, adalah koleksi atau kumpulan data terstruktur, ya, kata kuncinya data terstruktur yang terorganisasi dan biasanya disimpan, ya, stored, ya, secara elektronik pada sebuah sistem komputer. Sistem komputer tuh bisa macam-macam, ya, bisa jadi komputer kita sendiri, bisa jadi sebuah komputer yang ada di cloud, di internet, ya. Jadi ini adalah definisi pangkalan data elektronik secara garis besar, ya. Nah, terus tadi pertanyaannya, ya, kalau dikaitkan dengan tadi, mengapa sih kita perlu database? Nah, kita perlu memerlukan database karena pertama, kita perlu menyimpan data secara terstruktur dan elektronis. Ya kan? Tadi kan kalau datanya kita biarkan begitu saja, nggak ada konteksnya segala macam, ya, yang terjadi adalah data tersebut tidak memberikan informasi yang berguna kepada kita atau kepada orang lain. Ya, bisa dibayangkan misalnya nih, contohnya kalau misalnya teman-teman tadi diminta untuk mencari informasi tertentu kepada oleh seorang, misalnya oleh kerabat atau orang tua kita. Kemudian yang teman-teman berikan adalah kumpulan-kumpulan data yang tidak punya konteks. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak bisa membaca data tersebut secara baik karena mereka tidak mendapatkan informasi apapun. Oke, jadi ada kebutuhan menyimpan data secara terstruktur dan elektronis. Nah, itu satu alasan mengapa kita perlu database. Yang kedua adalah karena ingatan manusia itu terbatas, memori manusia itu terbatas, ya, kita perlu sebuah media di mana data itu bisa disimpan secara permanen, ya kan? Kalau zaman dulu, pertanyaan saya dulu, misalkan buat teman-teman nih, kalau
teman-teman bayangkan kalau zaman sebelum ada komputer, apa yang teman-teman lakukan agar data yang teman-teman tangkap atau dapat itu bisa disimpan secara permanen? Sebelum komputer, biasanya kita sering aja melihat data tersebut atau mendengar atau rasain aja datanya berulang-ulang sampai benar udah di otak kita. Kayak gitu sih. Oke, itu cara menyimpan di memori kita. Tapi kan memori manusia itu tidak bisa diandalkan, ya kan? Atau bisa juga dituliskan aja, ya Hmm. kan? Oke, berarti secara zaman dulu sebelum ada komputer, cara kita untuk menyimpan data secara permanen adalah dengan menuliskan data tersebut ke sebuah media yang lain, ya entah itu ke kertas, entah itu ke buku dan lain-lain. Oke, nah buku itu, ya kertas tersebut pada akhirnya menjadi sebuah database juga, tapi database secara bentuknya tradisional, ya tidak berbasiskan atau tidak terbacakan oleh komputer. Kemudian mengapa kita perlu database? Alasan ketiga adalah kita ingin suatu saat data tersebut bisa ditemukan kembali atau information retrieval, ya. Karena kita menyimpan data, tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau dibutuhkan kita bisa ambil lagi datanya, ya. Ini alasan ketiga bahwa kita butuh menyimpan data ke database karena suatu saat kita akan retrieve, kita akan ambil lagi. Dan alasan yang keempat, di zaman sekarang, ya zaman sekarang di zamannya eranya segala sesuatu sudah tersimpan di internet, ya, maka database ada karena kita ingin data tersebut bisa diakses melalui jaringan, ya, entah itu jaringan internet, entah itu jaringan intranet, ya, ataupun melalui aplikasi World Wide Web atau web. Oke, jadi ini 4 alasan kenapa kita membutuhkan database. Ya, kata kuncinya adalah pertama elektronis, kedua permanen, ketiga retrieval, dan keempat adalah masalah akses. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal bagaimana data tersebut disimpan secara elektronis, ya, maka ada beberapa tipe pangkalan data atau database. Yang pertama itu adalah yang sangat tradisional sekali. Di awalnya itu database itu disimpan dalam sebuah file atau flat file, ya, dalam sebuah file. Contoh sederhananya adalah kalau teman-teman misalnya membuat eh, daftar nama apa ya, daftar nama teman-teman kita dalam format spreadsheet misalnya, misalkan menggunakan Microsoft Excel, nah itu sebenarnya bisa dikatakan adalah sudah membuat database. Oke, database secara sederhana. Kemudian yang lebih advance lagi, ya, berkembang adalah database yang disebut sebagai database relational, relational database. Oke, nah database ini kalau yang sebelumnya yang di flat file itu data itu disimpan dalam satu file besar, ya, maka kalau di relasional data itu tidak hanya disimpan di satu tempat, tetapi di beberapa dipecah menjadi beberapa bagian yang disebut sebagai relation atau relasi. Ya, misalnya nih, contohnya kalau di flat file kita simpan database, kita bikin database teman-teman prodi, misalnya di sini ada teman-teman dari dari Fakultas Ilmu Perawatan misalnya, bikin data angkatan pakai Microsoft Excel. Oke, di situ ditulis tuh nama, NPM-nya, alamatnya di mana, asalnya dari mana, ya kan? Disimpan di sebuah file, disimpan di situ. Tapi kalau di relasional, data tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk efisiensi. Efisiensi dan integrity. Nanti kita bicara soal data integrity. Ya. Kemudian sekarang berkembang lagi nih, ya.
karena relational itu dianggap terlalu kompleks dan apa namanya orang-orang sekarang fokusnya adalah temu kembali, ya. Kemarin kan kita sudah bicarakan bahwa konteks informasi di era internet zaman sekarang itu kan terjadi namanya information explosion, ledakan informasi. Ya, informasi itu setiap hari berjuta-juta informasi bertambah di internet. Kita nggak bisa hitung lagi. Ya, menemukan informasi yang paling sesuai ya untuk kebutuhan kita di antara bertriliun-triliun data di internet itu seperti mencari jarum dalam jerami, ya kan? Nah, kemudian karena dianggap database relasional itu terlalu kompleks untuk menyimpan data-data tersebut, maka beberapa orang mulai memikirkan bagaimana kalau database itu sifatnya seperti dokumen atau document oriented database. Dan salah satu apa namanya fitur yang terkenal dari database relasional itu adalah untuk kita berkomunikasi dengan database relasional itu menggunakan bahasa formal yang spesifik yang disebut sebagai Structure Query Language atau SQL. Oke, mungkin beberapa teman di sini sudah apa namanya pernah belajar mengenai SQL ya, bagaimana cara mengambil data, bagaimana cara menyimpan data, bagaimana cara menghapus data, mengupdate data dan lain-lain. Ya, dan itu apa namanya menuliskan sintaks SQL atau query dalam bentuk SQL itu untuk beberapa orang terlalu technical, terlalu kompleks. Ya, akhirnya muncul ada yang disebut sebagai NoSQL. Ya, ini adalah database yang apa namanya model pencarian datanya itu tidak lagi menggunakan bahasa formal SQL, oke, tapi menggunakan sintaks-sintaks query yang lain. Oke. Nah, ini adalah tipe-tipe database saat ini, ya. Oke. Nah, bicara soal database, kita tidak bisa lepas dari yang kita bicara soal bicara DBMS atau Database Management System. Kalau tadi database itu adalah konsep struktur datanya, kalau DBMS ini adalah software untuk kita mengelola data tersebut. Ya, jadi kan tadi kan kita lihat tuh apa namanya kalau kita ngomongin database doang, ya database aja, maka kita bicara soal struktur data. Oke, tapi kalau kita bicara soal DBMS, maka kita sudah bicara ranahnya ke software atau perangkat lunak untuk kita mengelola data tadi. Ya, oke. Jadi apa namanya? Ini adalah konteksnya di BMS ya. Kemudian, nah ini adalah contoh dari database management system ya. Contoh dari database management system ini ada beberapa ya. Contohnya kalau yang relational itu ada yang apa namanya yang populer, yang open source misalnya ada MariaDB, ada apa namanya PostgreSQL, ada juga yang komersial ya, misalnya apa namanya Microsoft SQL Server misalnya atau Oracle. Ini adalah contoh DBMS, software-software untuk kita mengelola database. Software untuk mengelola database. Kemudian untuk apa namanya? Untuk document oriented database ya atau NoSQL database tadi itu contoh-contohnya yang sekarang apa namanya lumayan banyak digunakan itu ada MongoDB, ada yang namanya Elasticsearch misalnya, ada DynamoDB atau OrientDB. Macam-macam ya. Ini adalah contoh software-software untuk kita mengelola database atau data terstruktur. Oke. Jadi ini adalah contoh-contoh dari DBMS. Kemudian ya
Apa sih bedanya model penyimpanan antara model relasional dengan model yang NoSQL atau document oriented? Kalau yang relasional, ya gampangnya data itu disimpan ke dalam tabel. Tabel itu kan apa namanya unsur pembentuk kedua, baris dan kolom, ya baris dan kolom. Sedangkan kalau di document oriented database itu mereka menyebutnya sebagai collection, ya collection. Nah collection itu di dalamnya nanti ada yang mereka sebut konsepnya sebenarnya nama lain dari baris, dari row, ya. Mereka nyebutnya tapi isinya dokumen. Satu record itu satu dokumen. Oke, seperti itu. Ya, jadi kalau yang model relasional itu apa namanya? Data itu disimpan ke dalam tabel di mana di situ ada kolom dan ada baris. Ya, sebutan untuk baris itu kalau database relasional sebutan macam-macam. Ada yang nyebutnya record, ada yang nyebutnya row, ada yang nyebutnya tuple. Ya. Kemudian ada lagi collection, kalau di document oriented itu konsepnya lebih sederhana. Ya, karena memang apa? Karena tadi seperti sudah disebutkan, document oriented itu dibuat untuk menyederhanakan proses penyimpanan data terstruktur. Ya. Jadi mereka cuma ada collection dan di dalam collection itu ada dokumen. Oke. Dan struktur datanya kalau di apa namanya document oriented database itu struktur datanya tetap terstruktur tapi dia tidak rigid, ya, dan sangat fleksibel, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di apa namanya di sini di tampil layarnya, kalau apa namanya disebut database relasional itu ada alasannya karena eh, tadi ya, karena data itu disimpan di bisa disimpan di beberapa tabel, ya, maka antar tabel tersebut bisa punya relasi atau punya hubungan. Nah, yang menghubungkan antara satu tabel dengan tabel lainnya itu ada sebuah apa namanya sebuah elemen yang menghubungkan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai primary key, ya. Yang kedua adalah yang disebut sebagai foreign key atau secondary key. Oke. Primary key konsepnya kalau teman-teman lihat di situ tuh, ya di contoh itu, teman-teman bisa lihat nggak di situ ada tabel namanya users, ya, yang di pojok kiri, tabel users. Tabel users itu mengandung kolom itu namanya ID, username, dan enable. Itu contohnya tuh. Itu tabel users. Ya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada yang namanya tulisan keterangan di ID itu PK. PK itu adalah artinya kolom ID itu adalah primary key dari tabel users. Ya, primary key dari tabel users. Lalu fungsinya primary key apa sih? Primary key itu artinya menandakan bahwa kolom ID ini datanya adalah yang paling membedakan antara data satu dengan data lainnya. Ya, kalau kita analogikan tabel users ini apa namanya dengan Siak NG misalnya ya, yang kita pakai sehari-hari, di Siak NG itu kan ada data mahasiswa. Berarti ada tabel namanya mahasiswa nih di Siak NG. Isinya apa? Isinya adalah NPM, nama lengkap, dan lain-lain. Nah, pastinya elemen apa yang membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya? Ada yang bisa menjawab? NPM, Pak. Kenapa NPM? Karena setiap murid punya NPM-nya beda-beda, kayak tahun masuknya juga beda, terus nomor ID-nya juga beda, Pak. Oke, ya. Jadi NPM itu berarti adalah primary key. Ya, karena NPM itulah yang membedakan antara satu murid dengan murid lainnya. Ya tentunya secara real dunia nyata setiap manusia berbeda ya. Tapi ada beberapa atribut dari manusia yang mungkin sama. Misalnya nih,
Di UI itu kemungkinan besar yang namanya misalnya yang namanya Anindita itu jangan-jangan nggak cuma satu, ya. Bisa jadi ada puluhan Anindita yang lain namanya depannya. Ya. Nah, bagaimana cara kita membedakan Anindita yang di FIB, di teknik, di kedokteran dan lain-lain, ya. Oleh karena itu bisa jadi Anindita ini tadi ya tahun masuknya berbeda, angkatannya berbeda. Jadi dibuatlah sebuah kode unik yang bisa membedakan antara Anindita A, Anindita B, Anindita C dan lain-lain. Ya, maka oleh karena itu muncullah konsep yang namanya tadi ya primary key. Ya, jadi primary key itu adalah kolom yang fungsinya membedakan satu data dengan data yang lain atau satu record dengan record lain. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di situ, ya bisa lihat bahwa di alamat, di addresses, ya di tabel alamat yang sebelah kanan, address, ya itu addresses primary key. Oke, sorry, jangan di situ. Di ini, di tabel reviews. Di tabel reviews yang sebelah kanan di gambar ini, bisa teman-teman lihat di situ ada yang namanya kolom user ID. Ya, user ID itu di situ keterangannya sebelah kirinya adalah FK, yang menandakan dia adalah foreign key. Kalau foreign key artinya adalah nilai dari kolom tersebut itu diambil dari tabel lainnya. Dalam hal ini, kalau teman-teman lihat apa namanya garisnya, ya garis relasi antara tabel users dengan tabel reviews, maka user ID ini nyambung ke kolom ID di tabel users. Ya, jadi primary key-nya itu nilainya dipinjam oleh tabel reviews. Ya, dipinjam oleh tabel reviews. Jadi tabel reviews itu nggak perlu lagi nyimpen username, ya, alamat dan lain-lain. Tabel reviews itu cukup menyimpan satu data yang unik, yaitu adalah user ID. Ya, karena itu dia disebutnya sebagai foreign key. Oke. Nah, kalau di document oriented database itu data itu disimpan dengan model namanya prinsipnya key and value. Ya, key value. Kalau teman-teman lihat di situ, contohnya nih, contohnya yang ada di layar itu ada data sebuah koleksinya namanya books, ya. Kemudian dokumennya itu contoh satu dokumennya adalah seperti itu bentuk format penyimpanannya, ya. Jadi key value, ya. Key-nya misalkan dalam hal ini contoh itu key-nya ID-nya 1, ya. Judulnya itu Introduction to Information Retrieval, pengarangnya siapa, tanggal terbitnya kapan, dan nomor ISBN-nya berapa. Oke. Dan kalau di apa namanya di dokumen oriented database itu jarang menggunakan konsep primary key atau foreign key. Walaupun itu bisa, tapi tidak digunakan karena inti dari dokumen oriented database itu adalah retrieval-nya. Ya, retrieval. Nah, tadi kalau kita bicara soal database relasional, maka bahasa formal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database itu adalah menggunakan yang namanya query language. Ya, tadi misalkan kalau untuk database relasional itu namanya structure query language. Itu contohnya tuh, contohnya di situ misalkan sintaksnya atau cara menuliskan query-nya, ya kodenya adalah misalkan select spasi asterisk ya spasi from, ya spasi books spasi where spasi author sama dengan Christopher. Itu artinya kita ingin data buku yang pengarangnya namanya Christopher. Begitu juga query berikutnya, select
asterisk from books were published date between 2020 and 2023. Ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira ini data yang kalau kita pakai cara ini, data yang dikembalikan data apa? Yang didapatkan data semua buku di mana autornya Christopher ataupun publish date-nya antara 2020 sama 2023. Bagaimana bisa dijelaskan lagi, Amartya? Select asterisk itu kan memilih semua kategori dari books yang di mana autornya diawali Christopher atau publish date-nya antara 2020 dan 2023. Iya ya, jadi kalau yang query yang kedua ya, select asterisk from books were published date between 2020 dan 2023, itu artinya kita ingin semua buku yang diterbitkan yang tanggal terbitnya antara 2020 dan 2023. Ya. Jadi SQL ini sebenarnya bahasanya formal ya, formal language. Udah ada spesifikasinya, tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat ini bahasanya sebenarnya apa namanya ya, mudah dimengerti ya, relatif mudah dimengerti. Oke. Kemudian ada lagi yang lebih sederhana, ini digunakan biasanya oleh document oriented database, ya itu namanya contextual query language atau CQL. Itu sederhana tuh, cuman author sama dengan Christopher, udah gitu doang. Dia akan mencari semua buku misalnya yang di autornya ada kata-kata Christopher-nya. Oke. Nah, ada lagi yang disebut sebagai GraphQL. Ya, GraphQL ini juga salah satu bahasa formal untuk kita apa namanya mengambil data ya dari database. Ya, itu sintaksnya seperti itu tuh. Oke. Jadi biasanya juga GraphQL ini dipakai untuk melakukan query ke contohnya ke layanan web service. Ya. Contohnya kalau tidak salah nggak tahu ya sekarang ya. Facebook ya. Facebook itu kan kita bisa ambil datanya. Ya. Menggunakan yang namanya API ya, Application Programming Interface. Nah, bahasa yang digunakan untuk mengambil data mereka itu menggunakan bahasa GraphQL. Nah itu, ini adalah contohnya ya. Kemudian, nah kalau kita bicara soal tadi struktur data itu kita kenal juga namanya unstructured document versus structured document. Ya, jadi ini apa namanya? Kalau database relasional ya itu datanya terstruktur. Oke. Tapi ya terkadang atau seringkali kita akan menyimpan data itu yang tidak terstruktur. Contohnya nih, data apa yang tidak terstruktur, Pak? Contohnya kalau teman-teman menyimpan data full text. Atau juga misalnya bagaimana kita menyimpan data dokumen yang bentuknya bukan tekstual. Tapi misalnya dokumen itu kan kalau kita bicara konteks dokumen itu kan nggak cuma sesuatu yang ada isinya teks ya. Gambar itu kita bisa juga sebut juga sebagai dokumen. Ya, still image, moving image atau video itu dokumen juga. Oke. Materi audiovisual itu dokumen. Nah, gimana kita cara nyimpen datanya? Itu mereka tidak terstruktur karena memang dari awal mereka tidak ada strukturnya. Contohnya paling gampang adalah e-books lah misalnya. E-books itu kan buku dalam format elektronik. Ya, di dalamnya tuh isinya teks semua tuh. Di situ nanti ada chapternya, ada segala macam. Secara apa namanya? Secara tampilan ada strukturnya, ada hal apa namanya? Ada judul chapternya, ya, ada nomor halamannya segala macam. Tetapi kalau kita bicara soal menyimpan data mereka ke dalam satu tempat, itu mereka disebut juga tidak terstruktur ya. Oke, dan menyimpan
dan menemukan kembali dokumen yang tidak terstruktur itu cenderung lebih sulit dibandingkan menyimpan dan menemukan kembali dokumen yang dari awal sudah bentuknya terstruktur. Ya, gitu. Nah, contoh-contohnya tadi sudah disebutkan. Contoh dokumen yang tidak terstruktur itu adalah isi teks dari e-book atau halaman web, ya, halaman web. Oke, jadi halaman kan kalau kita bicara soal nanti kita bikin search engine, ya, kan halaman web itu kan diambil, oke, diambil kemudian diolah. Nah itu mengolah datanya itu sulit, cenderung lebih sulit karena dia bentuk website itu bentuknya nggak ada yang baku. Antara satu website dengan website lainnya bentuknya rata-rata berbeda-beda struktur presentasinya, ya, seperti itu. Jadi tantangannya itu justru adalah bagaimana kita bisa menemukan dokumen yang sejak awal dia tidak terstruktur. Oke. Nah, kemudian untuk mempercepat ya proses temu kembali, ya, maka dibutuhkan sebuah proses yang disebut sebagai indexing atau pengindeksan. Oke. Jadi kalau teman-teman bisa bayangkan gini, kalau kita punya database yang isinya, contoh paling gampang kita balik lagi ke UI deh. UI itu waktu zamannya saya kuliah itu pertama kali saya masuk UI dulu belum ada Siak NG. Kemudian setelah berapa tahun saya kuliah, setelah saya tahun keempat waktu itu kalau nggak salah baru ada Siak NG. Baru muncul Siak tuh. Oke. Nah, dari zaman saya pertama muncul Siak sampai sekarang itu artinya UI sudah menyimpan jutaan data di Siak NG, jutaan data mahasiswa, baik yang sudah lulus maupun belum lulus, termasuk data teman-teman semua yang di sini. Oke, kalau misalnya, ya, kalau misalnya datanya itu tidak diindeks, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah prosesnya sangat lama. Oke, kan saya teman-teman juga familiar kan dengan konsep yang namanya Siak War kan? Misalkan di awal semester atau di akhir semester ada namanya konsepnya Siak War. Kita rebutan, teman-teman rebutan ngisi IRS segala macam. Oke, nah itu kalau database-nya tidak diindeks, kemungkinan prosesnya akan lebih parah daripada yang sebelumnya. Karena ketika teman-teman mengakses Siak NG, itu ada proses simpan dan temu kembali. Kita teman-teman memasukkan mata kuliah, ya segala macam itu ada proses simpan temu kembali. Kalau database-nya tidak melalui proses yang namanya indexing, maka proses temu kembalinya akan sangat lama sekali. Jadi terus caranya database itu mengindeks ada beberapa tuh. Ada yang namanya inverted index, ya. Ada juga ya yang digunakan oleh database zaman sekarang disebutnya clustered index, ya. Contohnya kalau yang seperti di gambar di samping ini itu adalah pengindeksan modelnya namanya B-tree, ya, atau binary tree. Oke. Nah, itu jadi ada proses namanya indexing, pengindeksan. Oke. Nanti kita belajar bagaimana proses pengindeksan, ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan lagi tadi mengenai database dengan dokumennya dalam konteksnya informational retrieval itu pertama kalau di database ya what we are retrieving, apa yang kita mau ambil itu sebenarnya datanya terstruktur. Oke, udah jelas tuh datanya terstruktur. Nah, di situ ada nama, ada NPM, ada tanggal lahir dan lain-lain. Ya, karena dalam bentuknya tabel. Tabel itu kan terstruktur kan, rapih gitu. Nah, tapi kalau konteksnya IR itu temu kembalinya tidak hanya terkait data terstruktur, tapi juga data yang tidak terstruktur. Ya, misalnya full text, tapi dengan tanpa metadata atau dengan metadata yang sangat sedikit, misalnya. Kemudian dari cara kita berkomunikasi, ya nomor 2 itu queries
were posting ya. Dari cara kita berkomunikasi dengan database tersebut ada bedanya. Kalau di database yang terstruktur ya, itu query-nya bentuknya formal. Ya, seperti saya sebutkan tadi ada namanya SQL. Itu formal language ya, bahasa formal. Ya. SQL ini kalau teman-teman lihat tadi bahasanya bisa mudah dimengerti ya. Cenderung tidak ambigu, unambiguous kan. Tapi kalau di apa namanya? Di information retrieval itu nanti kita belajar konteksnya adalah bahwa terkadang informasi yang disampaikan itu bentuknya vague dan dia tidak jelas, tidak secara presisi ya menentukan itu informasi yang kita cari karena biasanya diekspresikan ditulis dengan bahasa natural. Coba contohnya teman-teman apa namanya dalam sehari-hari dalam mencari informasi di web kan menggunakan search engine kan ya. Cara teman-teman dalam memasukkan kata kuncinya itu sebelum tekan enter kan macam-macam. Ya, ada yang pakai bahasa formal, ada yang enggak. Ya. Jadi apa namanya? Cenderung lebih kompleks ya query-nya. Kemudian yang ketiga perbedaannya adalah dari hasil yang kita dapat. Nah, itu kalau di database yang terstruktur ya itu hasil yang didapat itu biasanya itu tepat, exact, ya, selama query-nya benar, ya, selama kita nulis query sintaksnya benar, tadi SQL-nya benar, maka hasil yang didapat itu pasti tepat. Tapi kalau di konteksnya non structured document, ya, pencarian itu hasil temuannya itu bisa relevan, bisa enggak. Lagi-lagi saya kembalikan contohnya kalau pakai search engine Google, ya, kalian masukin kata kuncinya, belum tentu halaman 1 itu juga benar hasilnya, ya. Wah, ini nggak sesuai nih dengan maunya saya nih, oke, gitu. Kemudian kalau di perbedaan yang keempat adalah kalau di database yang terstruktur, ya, itu query-nya biasanya itu dilakukan sekali, ya. Di sini disebutnya one shot queries ya. Sekali kalau itu benar query-nya hasilnya keluar. Tapi kalau di database apa namanya? Kalau kita mencari di database yang tidak terstruktur seperti menggunakan search engine, maka terkadang seringkali teman-teman itu kalau tidak menemukan hasilnya kan apa strateginya? Apa strategi teman-teman di sini kalau memasukkan kata kunci di search engine kemudian hasilnya nggak sesuai dengan harapan? Ada yang bisa jawab? Nulis kata kunci yang lebih spesifik mungkin. Nulis kata kunci yang lebih spesifik. Itu strateginya. Artinya apa? Artinya interaksi teman-teman dengan search engine tadi nggak sekali. Ya, nggak ketemu hasilnya, nggak sesuai nih. Coba kata kuncinya diganti yang ini. Ya, jadi ada interaksi yang lebih dari sekali dengan sistem tersebut. Ya, lagi-lagi ada lagi isu yang lain yang membedakan antara database terstruktur dengan database tidak terstruktur dalam konteksnya apa namanya temu kembali ya. Itu adalah bicara kalau di database yang terutama database relasional kita bicara soal nanti ada konsepnya concurrency ya, recovery, atomicity ya. Jadi kalau bicara soal konkurensi kan misalnya apa yang harus dilakukan oleh database ketika ada permintaan yang sama dalam waktu yang sama ke data tersebut. Atau bagaimana cara mengatasi kalau ada 2 orang mengubah data yang sama di waktu yang sangat berdekatan. Siapa yang didahulukan, siapa priority-nya. Ya, itu bicara soal konkurensi. Ya. Terus bicara lagi soal atomicity misalnya. Atomicity itu bicara soal data ya, elemen data di data itu bisa dipecah-pecah lagi nggak? Kalau nggak bisa dipecah lagi, berarti dia sudah atomik. Kan seperti konsep dasarnya atom. Atom itu kan bagian paling kecil kan, yang tidak bisa dibagi-bagi lagi misalnya. Maka ketika elemen data itu tidak bisa dipecah lagi, maka dia disebutnya sebagai atomik. Itu biasanya yang dicari, dikejar kalau kita mendesain struktur database relasional adalah memastikan bahwa datanya itu atomik.
Oke. Nah, kemudian kalau di ER document atau di database dokumen terstruktur, isu-isu konkurensi, recovery, atomicity itu nggak terlalu penting. Ya, yang penting dokumennya relevan atau enggak. Oke, jadi seperti itu. Ya. Nah, terus kita bicara lagi soal unstructured document. Unstructured document itu contohnya ada tadi ya, contohnya adalah konten dari sebuah e-books. Misalnya contoh e-books zaman sekarang kan formatnya macam-macam. Ada yang formatnya misalnya EPUB, ya, ada yang formatnya PDF, ya. Kemudian konten dari website, ya. Kemudian tadi video, audio visual. Gimana cara kita nyimpen datanya? Ngupload doang sih gampang ya, ngupload. Oke, misalnya contohnya di sini ada nggak yang pasti udah pernah ya? Siapa di sini yang suka upload video ke YouTube? Adakah? Atau yang pernah mengupload video ke YouTube? Ada? Pernah, Pak. Pernah? Oke. Ini yang jawab siapa ya? Saya nggak keluar datang tuh. Najwa. Najwa. Najwa kalau misalnya upload video ke YouTube, Najwa pernah berpikir nggak bahwa video ini nantinya bagaimana caranya video ini agar bisa dicari sama orang? Pernah sih, Pak. Oke, apa yang Paling Najwa lakukan? pikirin dari title-nya sih, Pak. Soalnya biasanya kan gimana kita videonya bisa jadi dicari sama orang kan dari title-nya juga. Oke, dari berarti yang elemen pentingnya menurut Najwa adalah judulnya ya. Iya, dan isi sih, Pak. Isinya tuh maksudnya isi yang mana Najwa? Isi dari videonya. Isi dari videonya. Oke. Isi dari videonya itu kira-kira bisa dicari orang melalui search engine nggak Najwa? Enggak sih, Pak, tapi kayak misalnya isinya sih, isi kayak tentang apanya gitu, kayak topik utama dari video itu. Oke, biasanya kalau gitu Najwa masukinnya di mana selain di judul? Kalau misalnya kan apa namanya isi, oke kita kan tahu nih video itu ada isinya, misalkan ada isinya, contohnya misalkan video ini podcast misalnya. Nah kemudian search engine mungkin ya tidak bisa menangkap keseluruhan isinya. Jadi strateginya kita agar search engine bisa nangkep isinya itu kira-kira selain judul apa yang dilakukan? Selain Najwa mungkin ada yang mau memberikan pendapat? Ya Hans, Dengan masukkan kata kunci di teks, Pak. Teks. di teks ya. Iya, Pak. Oke, nah betul tuh. Ya, strategi lain adalah memasukkan kata kunci di teks ya. Kata kunci penting yang mungkin terkait dengan konten tersebut. Ya, jadi pada prinsipnya teman-teman itu sudah menerapkan sesuatu yang mencoba memudahkan orang untuk menemukan kembali. Karena memang penemuan kembali yang paling penting itu adalah saat ini masih melalui teks. Ya, penemuan kembali langsung ke gambar misalnya atau ke video itu sudah bisa teknologinya ya kan kita tahu sendiri kan kalau kita upload video ke YouTube juga bisa langsung bikin subtitle atau transcription-nya otomatis artinya apa artinya YouTube punya program untuk membaca misalnya percakapan ada di situ kemudian ditranskrip langsung ke teks tapi search engine tidak melakukan itu karena apa karena cost-nya terlalu mahal. Misalkan videonya 1 jam podcast, ya untuk mengolah data tersebut, ya menjadikan teks itu costly, ya butuh biaya processing yang cukup tinggi. Ya jadi memang seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau kita bicara soal temu kembali di bidang information retrieval, itu kita bicara soal impresisi. Tadi kan sudah dijelasin ya, sudah di tabel perbandingan kita lihat bahwa temu kembali di dokumen-dokumen full text ya atau search engine itu rata-rata
nggak presisi, tapi ada ukurannya, ya, ada rasionya. Oh, presisinya tuh segini, 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 tapi nggak pernah exact, ya. Jadi apa namanya? Contohnya nih kita di search engine nyari kata kuncinya, misalkan kita mau nyari sumber-sumber di web yang paling relevan, paling dekat dengan kata kunci kudanil di alam bebas. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah search engine nanti akan mencari, akan mengembalikan hasil apa? Semua website yang ada kata kudanilnya, semua website yang ada kata alam bebasnya walaupun nggak ada kata kudanilnya, semua website yang ada kata kudanil dan ada alam bebasnya. Tapi belum tentu itu juga relevan, ya. Jadi hasilnya tidak exact. Makanya disebutnya sifatnya heuristik, ya. Jadi dia tidak apa namanya untuk nilainya mendekati apa namanya nilainya itu mendekati relevan, ya. Impresisi lah, tidak presisi. Oke. Nah, itu nanti kita belajar rumusnya nih di sini, ya. Ada rumusnya namanya term frekuensi inverse document frequency atau disingkatnya TF-IDF. Ya, itu rumusnya tuh, ya, bahwa term frekuensi inverse document frekuensi, ya, itu apa namanya hasilnya pertama kita cari dulu term frekuensinya berapa, kemudian dikali inverse document frekuensinya misalnya. Ya, ini yang paling sederhana untuk menilai bahwa dokumen ini itu relevansinya nilainya berapa. Ya, relevansinya nilainya berapa. Oke. Kemudian ada lagi yang lebih advance yang disebut sebagai vector space model atau VSM. Nah, kalau teman-teman lihat di situ di gambar kurvanya di sebelah kiri kan di apa namanya? Kalau kita bicara soal vector space model berarti kita kalau dianalogikan secara sederhana seperti sumbu X dan Y. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita bicara vector space model itu 3 dimensi, ada sumbu X, Y, dan Z. Oke. Jadi diibaratkan kalau di vector space model itu adalah tadi kalau teman-teman lihat di sini di gambarnya, semoga jelas kelihatan ya. Di situ ada istilah D1 kan ya. D1 ada D2. Ya, kemudian ada Q di sini. Q ini query, permintaan, kata kunci yang kita masukkan ke search engine. Ya. Derajat kedekatan antara ini ya, nilai apa namanya? Nilai kosinusnya antara dokumen dengan query yang kita berikan, semakin dekat jaraknya, maka dia semakin relevan. Makanya dipakai rumusnya kosinus di situ. Ya, itu nanti kita belajar ya cara ngitungnya. Jadi teman-teman siap-siap nanti siapin kalkulator ya di apa namanya di komputernya. Nanti kita belajar cara ngitung ranking salah satunya. Gimana sih caranya sebenarnya Google itu ngitung ranking? Kenapa dia naruh dokumen di nomor 1, yang lain di nomor 10? Gitu. Ini salah satu teknik dasar. Tentunya sepertinya Google sekarang sudah lebih advance ya. Search engine lebih advance dengan ini, tapi teori dasarnya itu seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak terkait apa yang sudah dijelaskan? Ada pertanyaan kah? Apa saya senang banget nih kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham semua nih. Oke, oke. Kalau Atau tidak balik ada ditanya, Pak Ari. apa? Atau balik ditanya ke mahasiswa. Oh, ditanya. Oke, oke. Tanya apa ya? Hmm. Oke, oke, gini. Biar kita seru ya. Coba teman-teman sekarang ini eh,
kita diskusi aja ya, diskusi. Kita akan bagi kelompok, oke? Bagi kelompok. Ini ada berapa totalnya ya sekarang, Pak Prabu? Oh, Total mahasiswa kita ada berapa? 33 orang udah. 30. Tapi kalau di siap 25. Di SIAK 25 ya. Iya. Pak Prabu boleh itu nggak Pak? Boleh dari data yang di SIAK itu yang ada di sini, ada di sini, semua di sini nggak ya? Mas ya. Bentar, coba. Totalnya di SIAK ada berapa orang Pak? Saya cek di emas ya, Pak ya. Ya silakan. Silakan teman-teman, sambil nunggu Pak Prabu, kalau ada yang kurang mengerti dari apa yang saya jelaskan, mohon ditanyakan ya. Gitu. Masih agak berat, Pak Ari. Maaf. Sip. Ada 47 Oh di SIAK 47 ya? Di di emas di emas 47. Tapi kalau dikurangin pengajar ada 43 berarti, Pak Ari. Ada 43. Oh, 43 ya. Kalau gitu kita bagi yang di sini aja dulu kali Pak Prabu yang udah tergabung di sini Baik. ya. Di sini berarti ada dikurangin pengajar totalnya berapa nih? Saya turn off dulu deh nih. 3 ya. Berarti 31. Oh, Ya udah, kurang. berapa Pak Prabu tadi? Rahmi nggak ada. Oh, Berarti Rahmi. 30. 31. Di satu ya, oke. Ya. Oke, Ya, baik 30. teman-teman. Ini saya akan bagi kelompok menjadi berapa ya? Menjadi, karena kita topik diskusinya ada 5. Oke, ada berapa? 30, Pak Ari, 30. 30 bagi 5, 6 orang berarti satu kelompok. Berarti ini saya akan, ini ya. Ini kita udah punya ketua kelas belum sih? Belum ya? Oh, Pak Prabu, kita belum punya ketua kelas ya Pak Belum Prabu? ya. Karena kan ada beberapa yang baru masuk tadi. Gitu ya. Hmm. Hmm. Oke, baik teman-teman mohon dicatat ya. Ini akan saya random aja pilih kelompoknya ya. Jadi mohon teman-teman catat akan masuk kelompok yang mana. Untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu pertama anggotanya adalah Amartya. Oke. Kemudian yang kedua, kelompok 1 anggotanya adalah Fania. Kemudian yang ketiga itu Andira. Oke, mohon dicatat ya. Kemudian anggota kelompok yang keempat dari kelompok 1 adalah Valeri Janet. Kemudian berikutnya yang kelima adalah Andre Kristoga. Dan yang terakhir kelompok 1 itu anggotanya adalah Syahirah Najmah. Oke, sudah dicatat kelompok 1? Sudah catat, Bang. Oke, terima kasih Amartya. Kemudian kelompok 2 ya, anggotanya yang pertama adalah Anindita. Oke, Anindita. Kemudian anggota yang kedua dari kelompok 2 adalah Satyo Bimo. Oke. Yang ketiga adalah Arahmandika Muhammad. Yang keempat adalah Salmah Rahayu. Yang kelima adalah Christopher Eka Putra. .
Oke. Kemudian berikutnya anggota kelompok 2 yang berikutnya adalah Salma Aulia Rahman. Oke. Kelompok 2 apakah sudah mencatat anggota kelompoknya? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Christopher. Kemudian kelompok 3 anggotanya adalah Daranita Sukmajati. Oke. Oke, berikutnya kelompok 3 berikutnya yang nomor 2 adalah Reka. Oke. Yang berikutnya anggota yang ketiga dari kelompok 3 adalah Elza May. Yang keempat Rey Shafa Aura. Yang kelima Hans Jonathan. Dan yang keenam Najwa Ramadhani. Itu kelompok 3. Oke. Kelompok 4 ya. Anggota pertamanya adalah Harsa. Harsa. Yang kedua adalah Nafili Pradiva Agira. Yang ketiga adalah Husnan Malik. Yang keempat adalah Nadira Latifah. Yang kelima adalah Jessica Wiyanda. Dan yang keenam adalah Muhammad Sami Abdurrahim. Oke, dan kelompok 5 itu anggotanya adalah Josephine Abigail. Oke, kemudian Monica Panggidae. Kemudian Justin P. Maharyadi. Kemudian Muhammad Rizky Wahdani, kemudian Kezia Emanuela, dan terakhir kelompok 5 anggotanya adalah Lavia Hasna Putri. Oke, sudah dicatatkah kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Arsa. Baik, nah apa yang akan didiskusikan ini saya tampilkan ke layar lagi. Ya, jadi yang akan didiskusikan untuk kelompok 1 itu teman-teman nanti tolong cari informasinya ya mengenai tipe-tipe data pada database relasional. Tolong pelajari mengenai apa itu database relasional itu sendiri, kemudian apa saja tipe-tipe data yang disediakan oleh database relasional secara umum ya. Kemudian kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu membahas mengenai pengindeksan dokumen untuk dokumen full text atau tidak terstruktur. Tolong teman-teman cari ya sumber-sumbernya. Kelompok 3 itu membahas mengenai search engine advanced query syntax. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah pakai ya. Bagaimana sih cara menggunakan query yang advance di search engine? Search engine-nya teman-teman mohon tidak hanya menggunakan Google contohnya, tapi gunakan juga paling nggak teman-teman memberikan contohnya 3 search engine. Ya, misalkan tadi kemarin kan sudah saya sebutkan tuh ada beberapa search engine alternatif ya. Ada apa namanya apa sih yang kemarin saya sebutin? Saya lupa ya. Ada misalkan Brave ya, ada misalnya search engine
Ya, misalkan search engine lain yang kemarin fokusnya ke privacy ya, misalnya. Jadi tolong teman-teman berikan contoh dari 3 search engine, ya, tidak hanya Google. Google boleh, tapi didampingi juga oleh 2 search engine lain, ya. Kemudian kemudian kelompok 4 bicara soal temu kembali dokumen non teks. Gimana sih caranya kita menemukan temu kembali dokumen yang apa namanya bentuknya itu non teks tadi, multimedia, audio, video. Kemudian kelompok 5 saya minta teman-teman membahas mengenai indexing server 2, yaitu Apache Solr dan Elasticsearch. Ya, oke. Silakan, apakah ada pertanyaan mengenai Oh tugasnya? iya, nanti bagaimana? Itu kayak presentasi atau apa? Iya, betul. Nanti Ya di presentasi itu pakai PPT atau bukan nih? Mau tahu aja sih. Ya, betul, nanti dipresentasikan dengan menggunakan. Apa? Tiba-tiba itu cut kayaknya. Nggak bisa dengar apa tadi Pak Har? Nantinya dipresentasikan dalam format PowerPoint ya. Oke, good. PPT. Got it. Oke, ada lagi pertanyaan mengenai tugasnya? Pak, izin bertanya. Silakan, silakan. Untuk tugas ini apakah didiskusikan sekarang kemudian nanti bisa dipresentasikan pada pertemuan ini juga atau bagaimana Pak sistemnya? Ya, sistemnya adalah didiskusikan saat ini dan dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Oke, jadi sekarang teman-teman kita sampai jam berapa kita Pak Prabu ya? Sampai Jadwal jam kita 4.50 Pak Hari. 50. Jadi sampai pukul 4.50, mohon teman-teman semua. Sorry, Gini, 4.30 Pak Hari. saya 4.30. 4.30. Saya akan buatkan breakout room ke teman-teman semua. Mohon teman-teman berdiskusi di breakout roomnya masing-masing sampai pukul 4.30 ya. Cari sumber-sumbernya. Kemudian minggu depan teman-teman kita minta untuk mempresentasikan hasilnya. Oke. Ntar saya buat dulu breakout roomnya ya. Ya, Josephine, silakan, ada ditanyakan. Izin bertanya, Pak, saya dari kelompok 5, saya ingin bertanya saja sih, Pak, untuk batasan-batasan apa yang harus saya cari tahu ya tentang indexing server ini? Apa saja yang perlu kami cari gitu, Pak? Ya, pokoknya intinya nanti Josephine dengan teman-teman cari mengenai apa namanya 2 software tersebut, Solr dan Elasticsearch. Kemudian bisa dibahas mengenai apa sih software tersebut, ya, fungsinya apa, fitur-fiturnya apa misalnya. Kemudian bisa nanti dibahas juga mengenai dikomparasikan apa sih perbedaannya, apa keunggulannya seperti itu. Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke. Ya, Christopher, silakan. Pak, izin bertanya, untuk ini kan berarti sampai 4.30 nanti. Nah, untuk setelah 4.30 apakah nanti kami akan kembali berkumpul di main room atau langsung live saja atau bagaimana Pak? Bisa langsung live. Baik Pak. Ya. Mungkin saya izin bertanya satu hal lagi Pak terkait pekan depan untuk pertemuan kelas-kelas selanjutnya apakah tetap secara online menggunakan Zoom atau bagaimana Pak? Ya, karena kita ini kelas apa namanya mata kuliah eksternal ya, daring, memang selalu akan daring melalui Zoom. Jadi, Oke. Baik. ya, oke. Terima kasih Pak. Iya, Nadira kenapa? Nadira Latifah tadi kelompok berapa ya? Kelompok 4 Pak Hari. Kelompok 4 ya. Nadira berarti kelompok 4 ya. Silakan teman-teman masuk ke breakout room-nya masing-masing ya, sudah saya buatkan.
sesuai dengan nama roomnya. Ya oke. Assalamualaikum. Ya oke, Pak. Oke. Dewa Putu Aditya Rahman ini siapa ya? Belum mendapatkan kelompok? Maaf, tadi saya join agak telat, jadi belum dapat kelompok. Oh gitu. Jam berapa kamu joinnya? Baru 10 menit yang lalu, Pak. Baru-baru banget. Iya, baru banget. Oke, 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 oke. Jadi ini besok jangan telat lagi yang joinnya Dewa ya. Iya, Pak. Kita mulai jam 2 soalnya ya. Iya, Pak. Oke, silakan Dewa gabung ke kelompok 1 ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Andira, Andira apakah sudah bisa bergabung ke kelompoknya masing-masing? Sepertinya nggak aktif nih. Andira kelompok berapa Parbu ya tadi ya? Andira ya, bentar saya cek. Oh, ini ada wakil dekan. Ya, ya silakan Pak Wakil Dekan. Saya belum dapat kelompok, Pak. Saya jadi nggak enak asal kelompok ini. Sorry, saya telat tadi, Pak. Sorry. Iya Pak, maaf Pak. Saya minta Tadi maaf. sidak nih, Pak. Andira, saya nggak ada catatannya di saya. Andira. Nif, di mana Nif? Waduh, di situ udah TK. Oh, banyak mahasiswa baru nih, Pak Ari. Iya Pak. Ini S2 lagi bimbingan S2, Pak. Hah? Mas Deka lagi bimbingan S2. Ini berubah sekarang jadi Deka. Ini gedung 7 ya? Gedung 7 Pak. Ruang pimpinan, ruang Kapolri, Pak. Ngopi Pak, ngopi. Saya belum ngopi nih. Waduh. Dek, gimana Dek kopi, Dek? Lanjutlah Pak, mau di mana? Saya ngajar dulu nih, jam 4 nih. Ngajar jam 4 Pak. Ngajar S2. S2-nya nggak bisa ditarik ke jam 2, jam 4 ngajar. Iya, nggak ketemu. Andira ketemu tuh, Pak Ari. Tadi udah saya masukin kelompok. Kelompok 1 mungkin ya. Iya. Masalah Ini tuh anaknya, anaknya tidur nih, anaknya nih. Kayaknya begitu nih. Fakultas mana, Bu? Andira ya, coba saya cek. Andira disidak ke BK. Kalau dari tampangnya nih FEB nih. Kalau enggak via visit. Halo Andira. Nggak ada orangnya, tidur. Tinggal ya. Takutnya lagi MBKM terus ngambil mata kuliah ini lagi. Oh, betul, betul. Bisa. Andira sastra Prancis, Pak. Oh, Perancis. Yang ini berapa? Semua kan. Organisasi kelompok, organisasi ini ketinggalan berarti.
Dek, bawa apa, Dek? Dari Pekanbaru. Ada Bawa kopi masalah. Pak, tenang. As Hah? usual. Hah? Ada Usual apa? kopi. Usual apa? Kopi. Andira kayak kelompok 2 Pari. Kopi. Hah? Kelompok 2 kayak Pari. Saya nggak salah nyatet Anindita. Andira lihat. Coba saya masuk ke kelompok 2 ya. Nggak, Anindita nggak ada. Saya salah nyatet kelompok 2. Tadi sih saya sebutin deh. Andira, bro. Andira ini yang Kan Anindita, Bu. Andira. Nggak, saya nyatetnya Anindita mungkin. Salah. Soalnya saya cek lagi Anindita nggak ada. Yang namanya Anindita. Saya mau assign manual aja nih. Di masih Oh, saya broadcast aja deh ada. prosesnya. Andira ini Kelompok 2 ya, Pak, biar seimbang ya. kalau enggak tanya satu juga ke broadcast message aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh. Wah, ini Riau atau mana nih? Jangan-jangan Riau ini. Udah tuh, dia udah aktif tuh. Kayaknya tadi dia malu kali. Udah masuk dia. Oh, udah kelompok 2. Udah. Udah. Malu kali dia. Awan tidur. Oh, nenek Pak Prabu. Ya. Tolong diingetin ke mahasiswanya. Tolong dicatat perannya masing-masing nanti. Oh Ya. iya. Saya masuk ke kelompok-kelompok ya. Biar mereka nggak ada free rider gitu. Kita ini zero policy sama free rider kita. Sorry ganggu ya. Nanti bisa dicatat ini ya, peran masing-masing anggota. Baru ya. Baru ngechat saya juga lagi. Siap, Pak Prabu. Bisa ya? Bisa. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Baik. Kedengaran, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Prabu. Sama Nazwan, Pak. Maksudnya. Enggak, bukan sama Anissa tuh. Anissa jago. Wanita. Boleh tuh, Pak.